Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat iman, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat semuanya. Amin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pak Suhemi. Saya dulu mengajar di kelas 8E sampai kelas 8I dan kelas 9 ya. Bagi kalian yang dulunya di kelas 8E sampai dengan 8I pasti tidak asing dengan wajah saya ya. Saya ucapkan salam kenal ya bagi kalian yang belum pernah mengikuti pelajaran prakarya waktu dulu di kelas 8. Nah, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi ya, karena semakin lama juga kuotanya semakin berat. Untuk itu, kita langsung masuk di pembelajaran prakarya, yaitu mengenai kerajinan ya. Tapi sebelum kita masuk di kerajinan ya, saya harap kalian udah absen semua. Ini udah pada absen semua belum nih? Kalau belum absen, silahkan klik menu absen di menu classroom kalian. Itu ada pembelajaran prakarya, kemudian klik classwork atau tugas kelas, lalu pilih absensi. Di situ kalian bisa pilih 3 pilihan, ada hadir, sakit, dan izin. Oke, kalau sudah absen, kita mulai pada kontrak pembelajaran. Ini tujuannya agar supaya pembelajaran kita menjadi efektif ya, tidak ada yang absensinya kosong, kemudian nilai tugasnya kosong dan lain sebagainya ya. Kita mulai dengan tugas nilai harian, ulangan harian, dan praktek ya. Ini jangan sampai nilainya kosong. Yang pertama, peserta didik wajib menyelesaikan dan mengumpulkan tugas yang diberikan melalui sistem daring atau online. Daring itu jarak jauh ya, sistem pembelajarannya online ya, seperti ini ya. Kemudian apabila tugas yang diberikan tidak diselesaikan tepat pada waktunya yang telah ditentukan, maka peserta didik tidak dapat mendapatkan nilai. Nah, maksudnya pembelajaran ini kan saya kasih tenggat waktunya 1 minggu ya. Apabila kita mulai dari hari Senin, berarti batas akhirnya itu hari Minggu ya, jam 23:59. Nah, seperti itu. Jadi fleksibel, walaupun mungkin salah satu dari kalian ada yang belum bisa ya login pada pagi ini, mungkin karena HP-nya rusak atau dibawa orang tua, adik, kakak, dan sebagainya. Kalian masih punya kesempatan keesokan harinya untuk mengikuti tugas yang saya berikan ya. Setelah ini nanti di akhir ya akan saya berikan tugasnya singkat saja untuk memberi atau melihat respon kalian ya, apakah kalian mengikuti pembelajaran atau tidak, dengan cara memberikan komentar pada soal yang akan saya berikan nantinya. Kemudian baru kita lanjutkan yang berikutnya. Bagi peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas 3 kali berturut-turut, maka orang tua siswi akan dipanggil ke sekolah. Nah, kenapa dipanggil? Karena gini, kita kan nggak tahu ya kenapa siswanya itu nggak mengikuti pelajaran online. Mungkin dikarenakan nggak ada HP atau nggak ada kuota. Mungkin maaf ngomong karena keadaan perekonomian orang tuanya lagi seret ya.
sehingga tidak mempublik kuota, maka akan kami panggil kemudian mengikuti pembelajaran secara luring ya. Luring itu sama dengan daring, cuma bedanya luring itu orang tua mengambil modul pembelajarannya ke sekolah lalu dibawa pulang ke rumah. Kemudian seminggu berikutnya tugas yang atau modul yang berisi tugas itu dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi setiap minggu orang tua mesti datang ke sekolah untuk ngambil modul pembelajarannya, atau bisa disebut pembelajarannya manual seperti itu. Opsi yang kedua, apabila misalnya orang tuanya nggak sempat ya ngambil modul pembelajaran di sekolah, silakan kalian yang merasa nggak ada HP atau nggak ada laptop ya, datang saja ke sekolah. Kalian pakai fasilitas yang ada di lab komputer. Di situ komputernya banyak. Kalian boleh pakai untuk mengerjakan tugas atau pembelajaran pada setiap mapel yang kalian ikuti. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai praktek prakarya. Ini prakteknya kita dikerjakan secara individu dan dikumpulkan melalui sistem daring garis miring online dengan cara siswa mendokumentasikan hasil praktek berupa foto dan wajah siswanya lalu mengupload ke aplikasi Classroom. Jadi untuk dokumentasikan atau membuktikan bahwa kalian udah praktek, silakan produknya difoto dengan cara wajah kalian dengan produk tersebut masuk dalam satu frame dalam bingkai foto itu ya. Jadi ada wajah kalian dengan produk kalian ya, seperti itu. Yang berikutnya, peserta didik dilarang mengupload hasil pekerjaan orang lain ya. Jangan punya kawannya itu produknya kalian pakai kemudian kalian foto seolah-olah itu adalah produk hasil kreativitas kalian. Jangan seperti itu. Berikutnya, waktu pembelajaran kita mulai dari jadwal yang telah diatur oleh sekolah dan berakhir sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat per minggu ya. Tadi sudah saya jelaskan waktunya itu misalnya hari Senin kita mulai jam 7.30. Berarti kalian bisa mengakses dari hari Senin jam 7.30 sampai hari Minggu jam 23.59 WIB ya. Nah, seperti itu. Semoga kalian paham. Kemudian yang berikutnya, apabila ada peserta didik yang tidak absen pada menu di aplikasi Classroom, maka dianggap tidak hadir atau alpa ya. Kalau udah 3 kali berturut-turut ini mesti dipanggil ya. Kalau misalnya sebenarnya orang tuanya mampu, ada kuota, yang jadi masalah cuma anaknya yang males, ya mending ini aja pindah ya, karena kami di SMP 16 nggak mau nampung siswa yang males, karena penyakit ini akan menular ke teman-teman yang lain. Gara-gara satu yang males, jadi yang lain ikutan males. Nah, seperti itu. Berikutnya mengenai metode belajar ya. Tadi udah saya jelaskan, sebelum mengikuti pembelajaran peserta didik wajib mengisi absen yang tertera pada menu Classroom dengan cara klik tugas kelas lalu klik absensi dan klik salah satu dari 3 pilihan yang telah disediakan. Seperti itu, caranya gampang. Berikutnya, setelah mengisi absen, peserta didik menyimak dengan serius video yang ditayangkan dengan mencarinya pada topik materi di menu Classroom ya. Klik tugas kelas,
Setelah absensi, kemudian di bawah absensi itu ada materi. Nah, silakan diklik. Nah, materi ini saya berikan link ya. Kemudian kalian klik, lalu nanti kalian bisa menonton videonya di YouTube. Nah, seperti itu. Kalau kalian merasa kuotanya, oh saya tidak ada kuota, atau kuota saya seret tinggal dikit, ya nanti kalian tinggal pilih menu pengaturan kualitas ya, kualitas gambar mau 144 pixel, 240 atau 360. Makin kecil kualitasnya dia semakin ringan kuotanya. Nah, seperti itu. Berikutnya kita lanjut mengenai media pembelajarannya ya. Di sini saya menyajikan video recorder atau rekaman video yang dipadukan dengan PowerPoint. Nah, seperti inilah PowerPoint ya. Usahakan kuota kalian, jika kurang, download aplikasi YouTube Go guna menghemat kuota. Nah, di aplikasi itu kalian bisa pilih mau yang berapa MB kuotanya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang kualitas bagus ya. Nah, itu silakan kalian pilih. Jadi fleksibel. Berikutnya setelah ngisi absen, oh ini udah. Nah, berikutnya kita masuk di materi ya, tentang kerajinan. Mungkin di kelas 8 kalian udah pernah belajar mengenai kerajinan. Nah, misalnya clay, kemudian limbah botol bekas. Itu dulu waktu kelas 8 pasti kalian udah pelajari. Nah, di kelas 9 ini kalian memasuki materi lanjutan ya. Kenapa sih kita harus belajar mengenai kerajinan? Nah, ini berpengaruh kepada prospek studi lanjutannya ya, yaitu di jurusan SMK. Bisa jurusan perikanan dan kelautan, kemudian audio video, teknik sipil dan lain sebagainya. Karena prakarya ini emang membentuk keterampilan kalian ya, supaya nanti kalian siapa tahu minat ke SMK, kalian udah punya bekal. Oke, seperti itu. Tapi jika kalian nggak mau masuk SMK juga nggak masalah, karena rumahnya dekat dengan SMA ya. Kalian cari aman, setelah lulus SMP nanti kalian langsung daftar SMA juga nggak masalah. Yang penting nanti jika kalian kuliah, usahakan jurusannya itu sesuai dengan bakat kalian ya. Oke. Yang pertama, siswa dituntut untuk dapat memahami pengertian dari pengertian dari prakarya dari berbagai sudut pandang. Nah, saya ulangi. Peserta didik dituntut untuk memahami tentang pengertian dari mata pelajaran prakarya dari berbagai sudut pandang. Nah, prakarya ini kan mungkin di benak pikiran kalian adalah bikin kerajinan, masak-masak, kemudian apa ya, seneng-seneng lah dulunya ketika ada pelajaran prakarya, kan bisa ribut apa segala macam. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, memahami jenjang karir atau studi lanjutan yang berhubungan dengan prakarya. Nah, jadi prakarya ini ada studi lanjutannya, yaitu di SMK ya. SMK jurusan ya macam-macam, ada tata boga, ada apa namanya, di SMK 8 ya, ada kriya keramik, kriya logam, kriya kayu, kemudian ada arsitektur dan lain sebagainya. Jadi banyak. Nah, menarik kan tentunya. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat membedakan antara kerajinan dengan barang yang bukan kerajinan. Nah, ini penting. Ngomong-ngomong soal kerajinan kan, kalian
awalnya belum bisa membedakan ya, yang mana disebut kerajinan dan yang mana barang yang disebut bukan kerajinan. Misalnya seperti meja belajar yang ada di kelas kalian di SMP 16, itu apakah disebut kerajinan atau bukan. Nah, itu nanti bakalan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, nah, ini tadi penjelasan mengenai pengertian prakarya dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, prakarya merupakan ilmu terapan yang mengaplikasikan berbagai ilmu untuk menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimatnya agak teoritis ini, jadi saya akan menafsirkan ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi maksudnya gini, prakarya itu kan pelajarannya ada tentang elektronika atau kelistrikan, kemudian budidaya ikan, kemudian pengolahan makanan ataupun kerajinan. Nah, nanti ilmu tersebut kalian dapat terapkan apabila kalian di rumah mengalami masalah yang berhubungan dengan pelajaran yang kita pelajari tadi ya. Misalnya bagaimana cara menyolder, kemudian bagaimana caranya mengolah makanan. Nah, itu kan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian suka berarti di SMK atau perguruan tingginya kalian bisa lanjutkan. Kemudian yang kedua, prakarya merupakan ilmu yang dipelajari untuk mengenalkan bakat dalam diri yang bermanfaat untuk pemilihan jenjang studi di SMK atau sekolah kejuruan lainnya ya. Nah, jadi di prakarya ini kalian mencoba mengenal bakat kalian ya. Seperti elektronika. Nanti kan bisa ke SMK 4 atau SMK Bina Utama, itu ada jurusan audio video ya. Nanti di perguruan tingginya kalian bisa ngambil jurusan elektro juga, nanti kerjanya bisa di PLN. Yang berikutnya mengenai pengertian prakarya. Mungkin kalian tahu prakarya kan dulunya taunya bikin ini kerajinan ya, bikin pohon dari botol plastik atau barang-barang kerajinan atau keterampilan tangan ya. Tapi yang perlu kalian pahami, prakarya adalah purwarupa ya, atau disebut prototipe, yaitu desain awal dalam pembuatan kerajinan atau desain awal dalam pembuatan barang-barang rekayasa. Kemudian desain awal dalam budidaya, kemudian desain awal dalam pengolahan. Dalam prakteknya siswa belum bisa langsung membuat keterampilan tangan atau budidaya pengolahan yang sempurna, dan hal ini adalah wajar ya, wajar saja karena dalam pembuatan kerajinan itu nggak bisa 100% sempurna ya. Pasti kalau kita mulai dari awal tentunya banyak kekurangan-kekurangan, misal dari segi estetikanya ataupun kekuatan barang tersebut ya, pasti ada plus minusnya. Nah, maka dari itu jangan heran kalau perwarupa, contohnya maket bangunan, itu bentuknya masih belum 100% perfect ya, sempurna. Pasti agak sedikit agak misalnya gampang rusak ya, catnya belum ada. Contohnya di maket di meja instalasi kaca dekat ruang guru. Nah, itu disebut prototype ya, desain awal dalam pembuatan maket bangunan. Seperti itu. Nah, ini jenjang karir atau studi lanjutan dari mata pelajaran prakarya. Yang pertama, yang berhubungan dengan kerajinan, kalian bisa masuk di jurusan arsitektur bangunan, beton dan lainnya.
karena kita kan kerajinan nanti membuat miniatur bangunan ya. Kalau kalian suka berarti nanti kalian lanjutkan SMK-nya di jurusan arsitektur itu di SMK 4, atau bangunan di SMK 4 dan SMK Bina Utama juga ada. Nanti perguruan tingginya kalian bisa lanjut di teknik sipil, arsitektur, dan lain sebagainya. Karirnya itu kalian bisa bekerja di Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau sebagai kontraktor di suatu perusahaan konstruksi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ada jenjang karirnya ya. Jadi kalian bisa wujudkan cita-cita kalian. Kemudian nih, pilih pekerjaannya macam-macam, ada PLN, PDAM, Pertamina, ataupun perusahaan konstruksi, instalasi listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini kan menarik sekali. Nah, kalau rekayasa itu nanti kita belajar mengenai kelistrikan ya, dan elektronika. Kalau elektronika nanti di semester genap ya. Di semester ganjilnya kita belajar mengenai instalasi listrik rumah ya. Nanti seperti apa kalian bisa lihat contoh videonya. Kemudian ini jenjang karirnya di jurusan audio video, teknologi instalasi listrik ataupun sistem pendingin di SMK 4. Perguruan tingginya ada di jurusan teknik sipil dan perancangan teknik mesin, lalu teknik elektro. Nah, seperti itu karena mesin ini juga nggak pernah lepas dari namanya elektronika dan sistem kelistrikan. Nah, seperti itu. Kalian bisa jadi mekanik ya, seperti itu. Dan budidaya berhubungan dengan jurusan perikanan dan kelautan ya, ataupun SMK pertanian. Pertanian ini kan bukan hanya sekedar bercocok tanam ya, tapi juga berhubungan dengan flora dan fauna tentunya. Perguruan tingginya ada di jurusan kedokteran hewan ya, dan masih ada lain juga sih. Nanti karir kalian bisa bekerja sebagai pembudidaya hewan ataupun dokter hewan ya. Mengenai polisi air nanti, jika kalian suka yang berhubungan dengan air, karena budidaya itu kan berhubungan dengan air, kalian bisa bekerja sebagai polisi air ya, penjaga perbatasan kota yang dibatasi oleh sungai ataupun perairan ya. Nah, mengenai pengolahannya nanti itu berkaitan dengan jurusan tata boga. Karirnya bisa menjadi sebagai chef atau koki, juru masak di kapal, hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nih. Nah, kita masuk di materi berikutnya tentang kerajinan bahan keras. Mulai dari pengertian adalah kerajinan merupakan kerajinan itu kan udah saya jelaskan dulu ya. Prinsipnya meliputi apa aja. Dan yang sekarang mengenai pengertian dari kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat keras, kuat, pejal, solid, dan tahan lama, sehingga tidak mudah berubah bentuk. Contohnya mandau, sape, sumpit, dan lain sebagainya. Nah, kenapa mandau itu disebut kerajinan? Karena mandau itu adalah barang yang unik. Fungsinya sebagai benda ini untuk kegiatan sehari-hari ya, misalnya berburu, memasak, untuk perang. Nah, itu bersifat fungsional. Tapi di sisi lain, mandau juga mempunyai nilai informatif. Artinya mandau ini hanya dimiliki oleh
masyarakat Dayak Kalimantan ya, yang tidak ada di daerah lain ya. Itulah ciri khasnya. Jadi ketika Mandau ini dibawa ke daerah lain, tentunya orang lain bertanya-tanya, ini asalnya dari mana. Nah, itu yang disebut informatif ya. Kemudian mempunyai nilai simbolik ya. Artinya Mandau ini eh, mempunyai makna bahwa manusia harus menjaga alam ya, karena dari bentuknya aja udah natural ya, seperti gambar bentuk kepala burung. Nah, itu kan maksudnya supaya manusia bisa menjaga alam ya, maka ada gambar hewannya, bentuk hewan ya, berupa burung. Nah, kerajinan ini mempunyai prinsip ya yang paling penting. Yang pertama adalah unik, artinya beda daripada yang lain. Yang kedua bernilai fungsional, maksudnya selain benda pakai juga bisa sebagai benda hias. Nah, yang paling penting harus punya nilai informatif ya. Artinya informatif ini adalah dapat menginformasikan atau mengedukasi masyarakat tentang kekayaan budaya yang ada di suatu daerah. Contohnya misalnya kain corak insang ya. Kain corak insang itu kan punya nilai informatif. Ketika dibawa ke daerah luar, pasti tidak ada corak yang sama, dan tentunya ini menjadi ciri khas ya, ciri khas kerajinan dari Pontianak ya, seperti itu. Kemudian simbolik, artinya kerajinan tersebut mempunyai makna. Contohnya misalnya kerajinan yang terbuat dari kayu tapi bentuknya kaki mejanya misalnya menyerupai akar pohon. Nah, itu maknanya kan natural ya. Artinya kita harus kembali ke alam ya. Untuk itu masyarakat diajak untuk melestarikan alam ya. Back to nature bahasa Inggrisnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai nilai prestis. Artinya gini, prestis itu dapat meningkatkan gengsi ya, gengsi bagi pemiliknya, karena barang kerajinan ini kebanyakan sih harganya mahal ya. Bagi seseorang yang punya barang yang mempunyai nilai prestis, tentunya berpengaruh terhadap kepercayaan diri atau memberikan rasa kebanggaan terhadap si yang punya ya, karena dari harganya aja udah lumayan ya, mahal. Tentunya tidak semua orang bisa memiliki. Nah, itu yang dimaksud prestis. Nah, jadi mengenai prinsip ini kalian bisa membedakan yang mana barang yang disebut kerajinan, yang mana yang bukan kerajinan ya. Misalnya meja ya. Kalau meja itu kan meja di sekolah kalian ya, di kelas yang biasa itu bisa disebut kerajinan atau bukan. Apakah dia mempunyai nilai informatif, simbolik, atau prestis ya. Kalau tidak punya nilai itu berarti bukan disebut kerajinan ya, itu disebut atribut perlengkapan. Bukan ya, itu disebut ya mebel lah, furniture ya, atau fasilitas pendukung pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, dari ilmu yang udah saya jelaskan ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa prakarya merupakan ilmu terapan yang mengaplikasikan berbagai ilmu guna untuk menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Itu udah saya jelaskan. Kemudian prakarya merupakan ilmu terapan ilmu yang mengenalkan bakat dalam diri
yang bermanfaat untuk pemilihan jenjang studi sekolah SMK kejuruan lainnya. Nah, prakarya merupakan purwarupa atau prototipe ya. Artinya desain awal dalam pembuatan kerajinan atau rekayasa budidaya dalam pengolahan ya. Artinya dalam pembuatan misalnya pengolahan makanan itu kan masih banyak yang kurang-kurang ya dari segi penyajiannya, rasanya mungkin. Nah, itu wajar-wajar saja, namanya juga baru belajar. Makanya disebut prakarya. Dalam prakteknya, siswa belum bisa dapat langsung membuat keterampilan tangan yang sempurna dan ini hal yang wajar ya. Nah, ini tugasnya. Silakan kalian semua jelaskan perbedaan dari gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Apakah yang kiri itu disebut kerajinan atau yang kanan bisa disebut kerajinan atau bukan? Kenapa bisa disebut kerajinan atau kenapa tidak disebut kerajinan? Kan ada alasannya ya, alasannya mengenai prinsip tadi. Nah, kalian bisa jabarkan melalui tugas yang ada di bawah ini ya. Silahkan kalian kerjakan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.